mendeteksi. Dilihat rokok belum dibuka, buka susah, dadanya di kelentek. Belum dibuka, masih baru, tapi kok nggak ada pita cukainya. 100% dijamin itu ilegal, karena nggak boleh. Ya, yang kedua, nah ini yang paling susah, yaitu didekati pita cukai tapi palsu. Nah ini bedakan palsu atau asli itu yang susah. Tapi nanti sekilas lah, nanti kita lihat seperti apa. Paling susah karena kami pun menggunakan alat ditetesin gitu segala macam. Tapi secara umum nanti akan kita lihat cara bedakan palsu atau asli. Kemudian yang ketiga, menggunakan pita cukai bekas. Nah sama kayak tadi, pita kalau sudah nempel nggak boleh dikelontok tempeli lagi, Pak. Biasanya itu pita kelontokan, kelongkokan, kelentekan, istilah macam-macam. Ada yang kerjanya itu toko ngelentekin pita cukai, dikumpulin, dijual lagi ke pabrik, resek gitu. Itu ilegal. Sanksinya sama seperti pita palsu, Pak. Persis. Tapi kita lihat tuh. Kemudian rokok menggunakan pita cukai bukan haknya. Bukan haknya itu begini. Ini misalkan yang beli PT Jarum Kudus beli pita cukai. Yang pakai pitanya harus PT Jarum Kudus. Nggak boleh pitanya ini kemudian dialihkan. Atau misalnya di sini tangga nih Sampurna sama gudang garam, habis ambil pita cukai terus diserahkan ke Sampurna dipakai, nggak boleh. Itu namanya salah peruntukan atau salah personalisasi. Kami menyebutnya biasanya salson ya, personalisasi namanya. Nanti ini dalam lagi. Kalau salah peruntukannya juga dia, nah ini yang perlu dikenal paling gampang. Nanti akan kita lihat ya contohnya. Misalkan ini pita, peruntukannya udah tertulis di sini. Saya akan baca dulu, siapa tahu ilegal beneran. Ada tulisan SKM, tuh ya. Pitanya tulisannya SKM, ditempelinya adalah ke rokok SKM, cocok. Termasuk di sini misalkan ada juga isinya 12 BTG, 12 batang. Tempel kemana? Isi 12, cocok. Kalau misalkan di sini tulisannya sudah SKT, tempelinya ke SKM, ilegal, Pak. Nanti ada hukumannya, nanti kita lihat selanjutnya. Monggo Mas. Nah, ini mulai kita masuk sudah enak-enak. Sampai hafal ya Bu ya? Ampun Bu, mungkin sudah hafal setiap bapak-bapak yang pakai biru, entah itu pakai seragam atau pakai biru polos. Ini pelanggaran, terus sudah ada apa-apa sudah hafal. Ada sanksinya. Jadi begini, sebelum saya bicarakan sanksi pelanggaran, bahwa seluruh rokok ilegal tadi, 5-5 tadi, pelanggaran yang ada tadi adalah pelanggaran yang kategori pidana. Jadi bukan cuma didenda, pidana. Pidana itu ya prosesnya di pengadilan, diproses, ditahan, disel dan segala macam. Makanya nanti, yalah dodolan rokok itu tidak bisa disel, sakit. Dan seringkali pas ditangkap baru di kantor nangis-nangis karena nggak ngerti. Makanya dengan kondisi yang seperti itu kami putuskan untuk ya wis digencarkan aja biar pada paham. Rokok yang nggak bener itu bisa disel. Meskipun tetap aja ada yang nekat ya bisa konangan toh Pak. Legal konangan kan enggak. Ya itu sudah masalah perut udah susah ya. Tapi ini saya coba singgung sedikit sanksi-sanksinya itu seperti apa sih? Kalau memproduksi rokok tanpa izin, nah ini rokok tanpa izin itu ada. Untuk memproduksi tadi itu barang kena cukai semuanya wajib izin untuk biaya cukai dulu. Tidak boleh misalkan Bapak Ibu di rumah teman-teman semua bikin rokok sendiri untuk dijual. Kalau rokok bikin sendiri terus dirokok sendiri boleh. Penting aja boleh. Tapi kalau sudah buatnya itu untuk tujuan dijual tidak boleh, harus izin. Izin yang diberikan oleh bea cukai namanya NPPBKC. Singkatan dari apa? Nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Jadi gini aja, kalau misalkan Bapak Ibu lihat mungkin tetangganya teman pada bikin rokok dijual,
Terus dia bilang, sudah izin? Sudah Mas. Lihat saja di depan rumahnya, ada nggak papan nama tulisannya pabrik rokok PR atau PT apa, NPPKC titik 2 angkanya berapa. Kalau itu tidak ada, berarti dia tidak izin. Karena wajib itu, kalau tidak ada izin, wajib menempelkan tadi itu NPPKC-nya, wajib gitu. Kalau nggak ada itu dan dia tetap jualan, menikah, ada penjaranya minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Kemudian denda minimal 2 kali, maksimal 10 kali. Tuh, istilahnya tetap menjalankan pabrik, Pak. Memproduksi itu kami menganggapnya itu adalah pabrik. Lanjut maksudnya. Nah, tadi bicara pabriknya, ya. Tadi bicara pelanggaran terkait pabriknya. Yang kedua adalah terkait dengan pita cukainya. Pita cukainya. Nah, sorry, ini masih rokoknya sekarang. Jadi pabriknya sekarang rokoknya. Jadi dari sisi rokoknya, pabrik sudah punya izin nih, misalkan dia sudah ada BPKC. Nah, rokoknya bagaimana? Ternyata rokoknya tidak dilekati pita cukai, polosan. Dia jual polosan. Di sini ada baca menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk jual. Baru nawarkan dia. Mas aku ini rokok murah, polosan sudah kena sanksinya. Ya, ini yang menawarkan ini, apalagi yang menjual. Penjara sama tadi, kategorinya seperti rokok yang seperti pabrik tadi, nggak izin tadi. 1 tahun maksimal 5 tahun. Bisa akumulatif Pak? Bisa. Wis produksinya itu dia nggak ada izin, rokoknya dijual polosan, tumpuk Pak. Pasalnya tumpuk, biasanya kan pasal junto gitu. Jadi pasalnya digabungnya mesti harus sampaikan. Berlapis. Ya pasal berlapis nyebutnya pada situ. Dan nanti biar milih, biar Pak Hakim milih pasal mana yang mau dipakai. Kayak gitu, ya. Seperti ini. Next Mas. Nah, sekarang pitanya, pabriknya sudah, rokoknya sudah yang nggak ada pitanya, sekarang pita cukainya. Iseng-iseng fotokopi pita cukai. Orang kerjaannya di-scan pita cukai terus di-print diri, termasuk membuat secara melanggar hukum. Karena pita cukai ada cara pembuatannya. Meniru, memalsukan, ini membuat, jadi kategorinya adalah bikin pita cukai sendiri. Nih, minimal 1 tahun tetap, maksimalin nambah dikit 8 tahun. Dendanya tambah lagi. Ini denda itu dari nilai cukai yang dia palsukan tadi cukainya. Lanjut Mas. Lah, sekarang dipakai, jadi bikin pita cukainya mulai nih dipakai pita cukai palsu tadi. Setiap orang membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual pita cukai, ini masih pita cukai. Jadi dia jualan, tadi buat, nah ini jualan. Aku bawa saat resep. Ini pita nggak bener. Pita cukai atau namanya yang palsu atau dipalsukan. Nih. Sama dendanya atau sanksinya seperti tadi yang membuat pita cukai. Sama. Yang buat atau yang menawarkan, yang jual sama. Lanjut Mas. Nah, sekarang rokok yang tadi dipakai lentekan tadi. Pitanya sudah dipakai, tempelin lagi. Kan dia ada sendiri tuh ya. Tempelin. Ternyata ada lagi. Sama kayak tadi. Jadi hukumnya sama. Buat pita cukai, kemudian dia jual pita cukai, atau memakai pita cukai bekas, sama 1 sampai 8 tahun. Sanksinya 10 sampai 20. Lanjut. Tak batas. Nah, ini pelanggaran penadah istilahnya, tapi ini bahasa. Nah, ini dia yang paling sering kita temukan di lapangan. Ya ini, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memberikan barang kena cukai. Nah, sekarang bicara ini udah utuh. Dia bukan pabriknya, dia bukan yang nempelin pita cukainya, dia nggak tahu apa-apa,
tapi kebetulan yang bersangkutan tadi entah menimbun atau menyimpan atau memiliki, menjual, menukar, memperoleh tadi BKC yang dia nggak benar. Jadi misalkan ada rokok ilegal, nggak bener nih, ngapunten, ujuk-ujuk dikasih koncone. Aku ada rokok murah, oke. Kemasannya kalau no merek segala macam, ngapunten. Orang itu bisa dijauhi sama Mas Bea Cukai. Mas, kalau aku ya dilit. Serius Pak, karena ada undang-undangnya jelas. Dia kena penjara minim 1 tahun, maksimal 5 tahun, denda 2 kali, maksimal 10 kali. Kenapa? Kok lebih rendah lagi? Karena dia bukan yang membuat. Dia cuma nyimpen, jual, nawarkan, memperoleh berikan. Jadi sampai gini nih, ada rokok, dapat nih rokok sing tadi, terus mentean, cocok dijual. Tahun Bea Cukai. Terus jawaban nanti malam kan wayai ya, malam Jumat ya Bu ya. Wayai pengajian. Nah, wayai yasinan. Didune para jamaah mawon. Sak tuan rumah kena, sak sing memiliki kena, kabeh pengajian tadi boyongan Pak ke kantor Bea Cukai. Ngaji nih kantor Bea Cukai, boleh rame-rame. Jadi artinya apa? Kalau kawan kayak gitu, wis tak tolak sambil dilus. Aku ngerti. Kamu gak diundang dong sama Bunda Yani? Gak diundang dong? Aku diundang. Sudah dijelasin. Ini sampean bisa ditangkap sama Pak Cukai. Buang dengan ini. Kenapa? Kalau di sini gak ada Pak. Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, dan membuang, nggak ada Pak. Jadi kalau dibuang, aman. Nah itu dia, repot guys. Kena mau banjir ini langsung, tapi malah pinter-pinter kan ikannya. Kita lihat itu ngomongin kemasan, kita juga. Ono nggak bener, cukup sebelum dikemasan dibuang. Kalian pinter. Lanjut ya. Nah. Kemudian ini mulai yang agak juga tergantung rokoknya. Bicara personalisasi, itu adalah rokok-rokok yang golongan 3 Pak. Kalau di sini nggak pakai personalisasi. Apa sih personalisasi? Pitanya ada tambahan lagi, yaitu nama pabrik. Jadi ini kan nggak ada namanya, langsung dipakai, masih apa itu nggak jelas. Tapi kalau personalisasi ditambahi. Pabriknya, pabrik rokok apa, ada di situ. Nah, jadi kalau misalnya pabrik rokok yang diminta juga nggak cocok dengan yang tertulis, dia namanya salah peruntukan, personalisasi, bukan haknya. Kalau ini ya agak susah, tapi nanti akan saya berikan contoh juga. Sama ini, dendanya sama penjaranya. Lanjut Mas. Nah, yang terakhir ini terkait dengan pelanggarannya. Rokok menggunakan pita cukai yang bukan peruntukan. Nah, kalau yang bukan peruntukan itu apa sih? Pitanya memang punyanya dia, sama misalkan Sampurna tadi, tapi dipakainya tidak sesuai dengan rokok yang ditempelin. Contoh misalkan begini, tadi saya tunjukkan isi ada 12. Tulisannya di pita cukainya tulisannya 10 batang. Ditempelkan ke rokok isi 16. Itu termasuk salah peruntukan. Dan ngapain Pak kok kurang kerjaan? Ya udah kan. Kalau kira-kira kita juga untuk isi 10, pasti lebih murah bayarnya dibanding isi 16. Betul kan ya? Pita cukai yang untuk kretek tangan itu pasti akan lebih rendah cukainya jauh dibanding dengan yang mesin. Dan ini paling sering terjadi. Pabriknya itu dia mesin Pak, tapi dia juga punya industri tangan. Yang garap sih garap kretek tangan mungkin cuma 5 orang, mesinnya 5 Pak. Buat apa kan tujuannya? Kamuflase. Saya juga industrinya ada kretek tangan Pak. Dia pesan ke Bea Cukai Pak, pita cukai untuk sigaret kretek tangan. Misalkan belinya 5 rim gitu. 5 rim itu pakai Pak. Sak lembarnya itu ada yang katakanlah 130 deh.
Saya buka keping, namanya keping ya, lembar kecil-kecil gini namanya keping, satu keping. Satu rib kan 500, berarti berapa jumlahnya? Tapi untuk tangan belinya 5 rib, karyawannya cuma 5 Pak. Ngetek ini berapa tahun Pak ya? Yang mesin, yang dari punya mesin 5, belinya cuma 10 lembar. Apa yang terjadi? Ternyata pita cukai tadi yang harus untuk tangan tempelin ke rokok-rokok yang untuk mesin, karena jauh Pak persennya. Ini aja kalau nggak salah, bukan persen, ini aja nilainya juga saya berapa? Ini beri partai wis untuk ketemu 20.400 ini kira-kira cukainya jatuhnya ya sekitar hampir 5% artinya tinggi Pak cukainya Pak. Apalagi yang mesin ini tinggi sekali. Kenapa tujuannya? Ya tujuannya itu tadi Pak. Lek pabrik gak kuat, Mas, ya sampai aja nggarap mesin. Garap tangan itu, tombol-tombolmu butuh kerja. Itu Pak maksudnya. Makanya mesin itu disikat cukainya tinggi sekali. Jadi kalau yang pelanggan rokok-rokok yang gede ini, kalau merasakan kok tambah larang aja, ya tambah larang pabrik si kuat bayar ya Pak. Artinya apa? Kalau nggak kuat silakan pindah ke yang SKT yang lebih murah. Biar apa? Ada karya. Maksudnya cukai itu begitu Pak. Karpatine baik, tapi wis kadung ana tulisan di mau apa? Shelternya di sampurna kan dituliskan. Kami Pak Bipan maupun asosiasi serikat pekerja OSP, singkatan awal SP di depan serikat pekerja biasanya gitu ya. Serikat pekerja merokok apa itu menyatakan menolak kenaikan cukai. Ya gak apa-apa, sing nolak sing SKT, sing mesin makin senang. Kenapa? Karena kenaikan cukai itu sifatnya adalah dia kelipatan dari yang dia punya. Artinya apa? Kalau ada kenaikan cukai, sebenarnya itu naiknya nggak cuma yang cilik Pak, yang gede ini naik semua Pak. Tujuannya apa? Yang mesin itu biar menyerah gitu loh. Ternyata yang menyerah malah yang tangan. Jadi apa tujuannya begitu? Itu namanya untuk mengendalikan seperti itu yang kita gunakan. Tapi nggak apa-apa. Itu sekedar informasi. Nanti kita diskusi banyak. Kalau ada waktu kita terus banyak waktu nih ya. Banyak waktu. Saya beri contoh. Coba lanjut Mas. Nah ini saat ini kami gencar melakukan kegiatan program-program pemberantasan barang kena cukai ilegal. Kami nyebutnya barang kena cukai ya, bukan biar jelas bahwa semua barang kena cukai itu ya bisa MMA, ya bisa alkohol dan cuma hasil tembakau. Nah ini adalah yang khusus hasil tembakau. HT itu hasil tembakau. Yang dilakukan apa? Treatmentnya tergantung. Treatmentnya di mana nih? Daerah tempat produksi atau ya dia gabungan produksi dan pemasaran atau dia pemasaran aja. Misalkan gini, kalau produksi itu berarti dia nggak ada pemasarannya, dia produksi toh dikirimnya keluar kota. Yang dilakukan ini ada masalah pita cukai, pemesanan, dicek dia gini gimana, sampai konsumsi listrik aja dicek loh Pak. Pabrik yang dia pakai mesin itu kami ngecek listriknya, bilangnya produksinya Pak kami lagi libur, dapat bayarin listrik saben-sasi 5 juta. Berarti itu mestinya jalan terus Pak. Kemudian ada penyegelan. Kalau misalkan memang dia menyatakan mesinnya nggak dipakai, ya kita segel. Nanti kalau mau dipakai, ya bilang ke bea cukai untuk dibuka segel. Karena mau tutup, buka segala macam nggak kena biaya apapun Pak. Kami bea cukai nggak memungut biaya apapun. Melakukan pemeriksaan lapangan, dicek sidak, atau kemudian dibekukan kalau misalkan ada mereka yang nggak sesuai dengan ketentuan. Nah, kemudian treatment dari produksi dan pemasaran salah satunya di sini pasturan ini. Pasturan ini dia produsen, dia juga konsumen. Melaksanakan operasi serentak. Makanya ini kadang-kadang jalan keliling sama aparat-aparat penegak hukum lain, sama polisi dan tentara ditutup. Ya alhamdulillah di sini masih takut sama penegak hukum Pak. Kalau teman-teman saya yang angkutan yang di tanah seberang di Madura, mereka nggak takut Pak. Jadi kita bawa polisi, karena mereka juga nggak takut sama polisi. Takutnya sama siapa coba? Kiai. Kiai. Ya sudah, akhirnya ya aparat penegak hukum dan aparat pondok pesantren di bawah. Karena makanya sama mereka, takutnya sama Pak Kiai Pak. Pak polisi maju, gobi bedil Pak. Apa Pak?
Wong sampai cekel aku ya mati juga Kak mangan aku. Oh, klorit Pak. Tapi Pak Yai itu apa sih? Nah, tentu Pak Yai, kula niku lho anak-anak kula niku gak boleh makan. Nah, wis Yai dijak. Itu cara masing-masing alhamdulillah di sini masih cukup kondusif ya. Kemudian sosialisasi rokok ilegal, contoh ini yang kita lakukan. Kerjasama APH dan pemanfaatan DPH CHT. Oke. Saat ini kami semua beserta para dari Porpinda, dari organisasi yang dari kedaerahan ini serta bersama-sama memanfaatkan namanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau ya. Ini maksudnya tadi itu yang disampaikan tadi, kita ada bagian dari cukai untuk daerah. Apakah untuk sosialisasi toh? Enggak. Tergantung daerah, tergantung di sini teman-teman Gus Irsan dan timnya pengennya bagaimana. Mau bikin rumah sakit untuk paru-paru khusus silakan. Kalau mau dirasa di sini banyak orang yang kena radang paru-paru gara-gara merokok misalkan. Atau misalkan dia menggunakan menambah mobil kesehatan untuk menanggulangi boleh. Yang penting semuanya adalah masih dekatnya dengan rokok. Ya salah satunya tadi dengan sosialisasi. Oke. Kalau untuk pemasaran, nah ini untuk pengawasan aja. Kalau pemasaran saja ya. Jadi ini pengawasan terkait dengan langsung lanjut contoh aja. Ini yang kami lakukan keliling-keliling, bakar-bakar. Ini kalau misalnya menemukan Pak, lapor aja. Tadi sampaikan kami juga tidak serta-merta langsung melakukan penangkapan di Bapak Ibu. Terutama kalau pembuat. Kami yang selalu proses terutama penjual. Penjual nggak ada kompromi Pak. Terutama penjual yang dalam jumlah besar, agen sudah. Makanya kami rata menangkapnya di ekspedisi ya Mas Dusi ya, rata di perusahaan ekspedisi. Tapi kalau yang misalnya bikin rokok cuma dibilangin aja, Bu, sampai ngurus izinnya gitu. Oh iya Pak, ngurus terus. Mau ditangkap boleh, tapi kami nggak lakukan itu. Namanya pembinaan. Toko-toko kalau misalkan kecil-kecil diingatkan, Bu ini rokok-rokoknya nggak benar Bu ya. Biasanya tempelin nggak tadi contoh, tempelin gempur rokok ilegal kayak bajunya ini. Saya masuk tadi udah takut, udah gempur, saya mau digempur. Oh ternyata rokok ilegalnya, gempur Pak, karena repot. Lanjut. Ini adalah kontak center. Kalau Bapak Ibu susah, nelpon segala macam, yang terpenting nomor itu Bu, Bapak Ibu. Urusan bea cukai apapun 1500225 beres Pak. Itu adalah kontak center kami, Bravo Bea Cukai. Dia bekerja 24 jam 7 hari seminggu. Yang dilayani apapun, misalnya ditelepon Pak, barangnya ditahan bea cukai, telepon aja dia Pak, ini harus bayar masuk, telepon aja dia. Nanti akan dilayani. Oke, lanjut contohnya Mas meskipun matur nuwun, saya lanjutkan dulu langsung. Ini contoh-contoh aja. Kalau tidak, ini adalah ya tadi sudah saya contohkan bagaimana contoh Asia. Lanjut. Nah, kalau tidak didekati udah jelas ya. Contoh rokoknya ya polosan, nggak ada pitanya. Nah, ini yang palsu. Palsu saya coba singgung sedikitnya. Palsu itu salah satunya biasanya yang diserang itu adalah di hologram. Tahu hologram ya? Hologram itu yang mengkilat ini, ada warna mengkilat biasanya, entah kuning, entah putih, yang kalau digerak-gerakkan ada tulisannya bea cukai. Nah, kalau misalkan ternyata kertasnya itu kertas polos, nggak ada apa-apanya, di situ palsu Pak. Gampangnya gitu, paling gampang palsu. Atau tulisannya jelek, cetakannya bagus Pak, ngomong pabriknya pakai duit, cetakannya pasti bagus. Jadi kalau tulisannya blober kabeh, udah pasti palsu itu ditanya. Lanjut. Kemudian ini bekas itu biasanya ya kertasnya sudah ada bekas robek-robekan atau segala macamnya, biasanya plastikan rokok. Kalau di situ sudah kelihatan dia itu kok lipat-lipat atau apa kelihatan, itu juga kategorinya bekas. Lanjut. Nah, ini yang personalisasi, ini terutama rokok yang kategori murah-murah ya. Biasanya harganya 10 ribuan atau 5 ribuan itu rokok. Ini pasti ada nih kodenya. PRAMS. Di sininya Jaya. Ini ada kodenya sudah. Singkatan kadang-kadang utuh. Di kita juga tulisannya Jaya. Pabriknya kok PRAMS juga ada kata-kata Jaya Blas. Itu namanya bukan haknya.
salah personalisasi. Itu namanya personalisasi gitu, ditambah nama B-nya. Terakhir, nah kalau peruntukan tadi sudah saya singgung, 12 pastikan nempel di 12, SKT pastikan nempel di SKT, seperti itu baru namanya betul. Rasanya itu saja Mas ya, cukup ya, habis ya. Moga-moga ada hal yang bisa diskusikan. Ya silakan, mungkin mau disampaikan hal yang kira-kira perlu diskusikan, monggo. Saya kembalikan Bu. Terima kasih Pak Danang atas materi yang disampaikan. Untuk mempersingkat waktu, sesi berikutnya kita buka tanya jawab. Sesi pertama kita batasi 3 dulu penanya, sebelah kiri. Tengah kiri ada dulu. Oh masih satu, tengah, sana satu. Ada? Ada, 2 dulu monggo. Sebutkan nama dan dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mahfud dari Rijosari, Keraton. Mau tanya, kantor Bea Cukai Pasuruan di mana? Dan yang kedua, rokok sesajen yang dikirim kembali apa termasuk pelanggaran? Ampun. Langsung aja ya. Oke, untuk pertanyaan untuk kantor, tadi belum saya sampaikan, maaf. Kantor kami, terus yang di Pasuruan itu berada di hampir depan di PIL ya, Pasuruan Industrial Estate Rental. Jadi kalau ada kawasan industri PIL itu pada saat masuk ya, sebentar aja masuk, sebelah kiri itu kantor yang pertama setelah masuk itu kantor Bea Cukai, sebelah timur jalan itu ada ya. Kalau misalnya sudah ada nanti masuk aja. Kemudian yang kedua rokok sajen kalau masalah dengan ini. Nah, sebenarnya sekali lagi kalau rokok sajen itu dia membuat pada prinsipnya sama seperti itu Mas, dari pabriknya gitu. Tapi artinya kalau misalkan dia sudah ada di situ, ya tergantung nanti pada saat dipakai sajen masih dalam bentuk kemasan atau sudah dibuka atau bagaimana maksudnya? Udah dibuka. Nah kalau dibuka kami nggak bisa deteksi Mas. Jadi pada dasarnya pada saat rokok sudah keluar dari sarangnya, kami sudah tidak bisa mendeteksi itu asli atau palsu. Jadi ya belum alam. Karena tadi semua dari kemasan, landasan kemasan, gitu ya Mas. Itu dulu kan. Terima kasih Mas Abdul. Oh ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini yang saya mau tanyakan, apakah produk lain selain rokok, misalnya ada kayak jamu, kemudian di situ juga kena bea cukai, kemudian bagaimana apa itu, misalnya kayak produk yang saya sebutkan tadi itu batasan-batasannya, ada berapa minimal harus lapor izin ke pihak yang berwajib gitu. Selama ini kan kadang ada di suatu masyarakat membuat kayak apa itu dari kunir instan, kemudian jahe instan diproduksi, kemudian dijual. Nah itu tanpa melalui izin. Di situ apakah termasuk ilegal apa bukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Arif, Mas Arif. Oke, makasih Mas Arif pertanyaannya. Jadi memang untuk saat ini yang tadi sudah saya sampaikan, untuk yang kena cukai itu hanya 3 tadi aja. Tapi begini, dari pertanyaannya justru yang ingin kita coba pahami, apakah produk tadi itu akhirnya karena penyimpanannya mengandung alkohol, Pak? Itu. Kalau misalnya hanya jamu nggak ada masalah. Kenapa saya singgung seperti itu? Contohnya seperti di Gresik ya. Di Gresik itu adalah salah satu produsen legend, punya legend ya. Legend yang kalau disimpan lama dia berubah menjadi tua ya. Nah,
Ada Pak ketentuan terkait itu, tidak ada batasan dia proses pembuatannya bagaimana. Kalau dia secara tradisional masih diperbolehkan, asalkan jumlah produksinya ada batasannya. Sehari dia berapa liter? Kalau misalkan dia seharinya lebih dari 10 liter dalam sehari Pak ya, juga perlu izin. Nah, kalau misalkan apa ya, tapi kalau tradisional ya juga nggak ada masalah. Jadi hanya masalah ada alkoholnya atau enggak Pak. Kalau terkait dengan jamu tadi mungkin perlu izin Pak, tapi kebetulan bukan di kami Pak posisinya, yaitu di dinas pengawasan obat makanan atau dinas kesehatan. Itu Pak, ini yang kita yang hari ini. Sedikit menambahi Pak terkait dengan makanan itu tadi, orang industri rumah tangga itu wajib untuk mengurus izinnya PIRT itu ya, karena itu produksi industri rumah tangga gitu. Nah itu panjenengan mungkin ada tangga atau panjenengan sendiri yang mau produksi makanan-makanan skala kecil rumah tangga itu bisa ngurus izin. Sekarang Kabupaten Pasuruan sudah meresmikan geraha pelayanan publik yang ada di perkantoran tadi. Jadi segala pengurusan izin ataupun apapun jenengan administrasi kependudukan yang berhubungan dengan jenengan kebutuhan terkait dengan pelayanan masyarakat di Kabupaten Pasuruan melalui satu tempat di geraha pelayanan gratis. Jadi apapun jenengan bisa langsung ke situ. Yang dulu depan sendiri itu ya, katanya sudah diresmikan pada tanggal 18 September itu. Jadi kalau ngurus PIRT, ngurus izin apa itu langsung ke situ, nanti ada yang melayani gratis. Jadi, mungkin bisa dilakukan ke tetangga atau siapapun yang membutuhkan itu. Ya, tetangga kami juga, tetangga kami satu kompleks. Jadi mungkin ada lagi yang bertanya, Mas? Oh iya, berapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sedikit bertanya soal rokok ilegal yang beredar di masyarakat. Di sini tentang yang tadi sudah dijelaskan sudah cukup jelas. Yang saya tanyakan soal yang membuat istilahnya pekerja, apakah itu nanti bisa terkena istilahnya dalam undang-undang tersebut kena hukum atau gimana? Kalau kena hukum, apakah nanti di situ terjadi pada istilahnya masalah dampak pengangguran? Ya, sekian, terima kasih. Pak siapa? Mahfud. Oke, kasih pertanyaannya. Jadi untuk saat ini Pak, fokus kami adalah di ownernya Pak, di pemilik. Betul sekali Pak, betul sekali kalau misalnya terjadi dia menjadi karyawan, kemudian ternyata yang diproduksi itu ilegal dan pabrik yang kemudian ditutup, ya karyawan jadi nganggur Pak. Makanya di sini kami benar-benar butuh kerjasamanya masyarakat sekitar, ya para tokoh masyarakat atau siapapun untuk mengingatkan Pak. Mengingatkan, artinya apa ya? Untuk saat ini pun kami masih bukan nggak fokus ya. Kami lebih cenderung melakukan pembinaan kalau untuk produksi Pak. Tapi secara ketentuan hukum kami berhak. Tapi biasanya kalau kami temukan selalu kami lakukan pembinaan untuk terus izinnya Pak. Karena kami berpikir tadi efeknya ke karyawannya, kemudian segala macam. Tapi tentunya ada peringatan 1, peringatan 2 Pak ya. Kalau misalkan ternyata tetap bandel, apa pelibuan Pak, ya diambil. Tapi sementara ini kami lebih fokus kalau dia sudah berjualan, itu yang kami proses langsung Pak. Tapi kalau pabrik biasanya kami ingatkan. Itu ya Pak. Oke, terima kasih. Sebelah kanan ada pas sudah jelas berarti. Ada closing statement mungkin dari Pak Jenderal? Iya, terima kasih. Kata-kata hari ini Pak. Iya, kata-kata mutiara hari ini. Saya kalau kata-kata tadi nggak nyiapin pantun ya. Tadi pantunnya sudah ada kirim duluan. Maksudnya ikan sepatnya bagus lagi nanti. Tapi pada dasarnya kami semua ya dari
siapapun yang menyelenggarakan. Dan harapannya yang kami sampaikan tolong jangan terputus Pak. Meskipun kami yakin dari sekitar berapa slide tuh? 35 slide ya. Sekitar 35 slide ini. Oh iya benar. Hafal saya. Sekitar 35 slide ini saya yakin mungkin yang nyantol hanya 1-2 slide atau bahkan mungkin 1-2 baris ya. Tapi yang pasti saya yakin teman-teman ingat semua bahwa urusan ilegal terkait rokok itu ternyata ada sanksi hukumnya. Tadi juga sudah disampaikan sama Ibu. Artinya di sini tolong jangan pelit-pelit. Saya yakin apalagi teman-teman ini adalah mungkin penyambung lidah, penyambung lidah dari komunitasnya, agar disampaikan, diingatkan kerabat meskipun hanya sekedar guyonan sambilan ojo ning kantor dia juga kayak tangkepan yo sing dodolan rokok gak bener. Tolong diingatkan karena pasukan luar biasa Pak. Tangkapannya nggak berhenti-berhenti kami. Hampir setiap minggu itu ada tangkapan. Artinya proses seperti ini masih berjalan sampai dengan saat ini. Tadi sesuai pertanyaan dari Pak Mahfud ya, itu tolong diingatkan, nggak usah khawatir. Kalau dia udah terlanjur, Pak aku sedang kerja ini suwe, nggak usah khawatir. Pasti niat baik untuk berubah menjadi lebih baik pasti akan kami apresiasi. Kami tidak akan serta-merta loh sampai mau izin, sampai sudah setahun ini kerja terus tangkap dulu baru izin, yang buatan lah malah kasih do izin nggak setelah. Pasti tolong ingatkan untuk menyampaikan izin nggak bayar nanti semua. Sekarang sudah nggak ada bayar-bayar itu, prosesnya free semuanya, pengurusan free. Silakan kalau mau datang ke kantor Bea Cukai untuk sekedar nanya-nanya. Kalau misalnya saya yakin di sebelah kanan kiri tetangga ada, karena Pasuruan itu memang sentra. Pasuruan Probolinggo itu sentra pembuatan rokok. Kami pun nanti akan membuat kawasan industri hasil tembakau yang untuk rokok-rokok yang tidak sempat dan terkutip urus izinnya nanti bisa dikumpulkan dalam sentra itu supaya mempermudah. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya titip kepada Bapak Ibu, teman-teman, mas-mas sekalian, Mbak, untuk ikut menyampaikan ke masyarakat luas agar kami nggak perlu lagi banyak tangkap karena sudah pada patuh semua dan hukum. Itu saja dari saya. Kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan mohon dimaafkan. Jangan usah khawatir, komunikasi nggak berhenti di sini saja. Ya juga siap selalu dengan informasi. Mohon maaf sekali lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita sosialisasi ketentuan di bidang cukai ini dari hari kemarin sampai dengan siang hari ini, dari materi sesi 1 sampai sesi 4 ya, 4 sudah semuanya tersampaikan kepada panjenengan. Harapan kami materi-materi yang sudah disampaikan baik terkait dengan cukai maupun terkait dengan kemampuan. Tadi kemarin panjenengan sudah dapat materi terkait dengan fotografi. Harapan kami nanti hasil dari pelatihan ini bisa segera panjenengan aplikasikan, nanti kirim medianya. Saya minta kemarin untuk jenengan data media-media yang jenengan punyai, apapun berita yang jenengan upload di situ, mungkin di medsos maupun di blog atau website yang dipunyai, kirim ke kami untuk menjadi bahan evaluasi kami ke depan. Karena pelatihan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tidak hanya terkait dengan 20 gelombang cukai ini, berikut ke depannya akan kita evaluasi pelatihan-pelatihan apa yang akan kita berikan untuk peningkatan kualitas dari anggota kami. Harapannya apapun yang kita lakukan membawa kebaikan bagi desa panjenengan terutama, karena jenengan yang tinggal hidup di situ, ya siapa lagi yang tidak yang mau memperjuangkan dan membawa desanya masing-masing ini menjadi desa yang lebih baik lagi dan lebih maju. Siap nih? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila selama penyelenggaraan acara ini ada kekurangan, ada yang tidak berkenan. Saya secara pribadi maupun secara dinas mohon maaf sebesar-besarnya. Maafkan ya. Ada yang mau tambah lagi? Saya tanya dulu. Tambah tidur di sini lagi. Karena waktunya sudah siang, setelah ini panjenengan bisa beberapa
atau dimakan di sini, kunci dikembalikan ke reception. Hati-hati di jalan, salam untuk keluarga yang di rumah. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ya dengan Bea Cukai dengan kita di sini. Sip.